Remaja di Tanjung Balai, Sumatera Utara kritis akibat tertabrak saat menonton balap liar. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kota Makassar, tersangka penembakan anggota Dinas Perhubungan. Sebelas halte Transjakarta direnovasi. PT Transjakarta melakukan penyesuaian rute perjalanan. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wilson Purba. Dan saya Anggi Pasaribu kembali hadir memperbaharui informasi Anda dalam iNews Siang untuk hari ini. Selain 3 informasi tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan beragam informasi menarik lain selama 2 jam ke depan. Dan kita awali informasi hari ini dari rumah mewah di Palangkaraya, Kalimantan Tengah ludes terbakar. Penyebab kebakaran masih diselidiki petugas. Kobaran api menghanguskan sebuah rumah mewah di Jalan Giobos 6, Jekan Raya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Api pertama kali muncul dari bagian atap rumah dan menjalar ke sejumlah bagian. Diduga kebakaran terjadi disebabkan arus pendek listrik. Banyaknya material mudah terbakar membuat kobaran api membesar. Teras depan. Dari teras depan? Ya. Apa yang terbakar awalnya, Bu? Atap. Atap? Ya. Atap itu ya? Ya. Pemilik rumah gimana, Bu? Hah? Pemilik rumah saat itu? Keluar rumah. Ada semua, tapi udah Ada berapa orang pemilik rumah? Penghuni rumah, Bu? Yang saya... Petugas pemadam kebakaran mengerahkan belasan unit mobil pemadam ke lokasi. Api berhasil dipadamkan selama 1 jam kemudian. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran juga terjadi di toko yang menjual perlengkapan mobil di Serpong, Tangerang Selatan. Diduga api berasal dari genset yang terlalu panas. Sebuah toko yang menjual perlengkapan mobil di Serpong, Tangerang Selatan ludes terbakar. Api pertama kali muncul dari mesin genset yang terlalu panas. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat kobaran api dengan cepat merambat ke seluruh bagian toko. Api baru dapat dipadamkan 2 jam kemudian setelah petugas menerjunkan 8 unit mobil dibantu 1 unit mobil dari Kabupaten Tangerang. Dugaan sementara sumber api berasal dari hawa panas bekas genset. Mungkin genset tadi siang nyala, hawanya panas, di sampingnya banyak barang-barang bekas seperti kardus yang mudah terbakar. Meski dalam kebakaran ini tak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Tujuh korban tewas kebakaran di Samarinda, Kalimantan Timur diterbangkan menuju kampung halaman di Wajo, Sulawesi Selatan. Korban akan dimakamkan setelah menjalani identifikasi tim DVI. Usai menjalani identifikasi di Rumah Sakit El Sarani, 7 korban kebakaran rumah di Samarinda, Kalimantan Timur langsung diterbangkan menuju kampung halamannya di Wajo, Sulawesi Selatan. Korban diterbangkan melalui Bandara Balikpapan, Kalimantan Timur. Suami korban mengaku pemakaman korban kebakaran di kampung halaman merupakan permintaan keluarga di Sulawesi. Kenapa memilih ke sana, Pak, pemakaman? Itu kan seluruh dari pihak keluarga di kampung minta semua untuk pulang. Nah, ini inisiatif saya sendiri untuk membalikkan karena ada salah satu keponaan lain daripada keluarga di sini. Tim Lab Forma Bespori hari ini rencananya akan melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui penyebab pasti terjadinya kebakaran yang mengakibatkan 7 orang meninggal dunia. Izin melaporkan telah terjadi. Sebelumnya kebakaran yang mengakibatkan 7 orang meninggal dunia di Jalan Abdul Wahab, Samarinda Ulu terjadi pada Minggu dini hari. Sebuah mobil menabrak rumah yang menjual bensin eceran yang mengakibatkan terjadinya kebakaran. Sopir mobil yang menabrak diduga kabur dan masih dalam pengejaran polisi.
Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Nina Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah minibus ringsek setelah terguling di kawasan Klender, Jakarta Timur, Senin dini hari. Diduga kecelakaan tunggal ini terjadi akibat supir hilang kendali saat masuk ke jalur Transjakarta. Sopir dan satu penumpangnya terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Mobil berjenis minibus yang ditumpangi dua orang ini ringsek setelah terguling di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Klender, Jakarta Timur. Mobil taksi online yang datang dari arah Jatinegara menuju Pondok Kopi ini melaju dengan kecepatan tinggi. Diduga kecelakaan terjadi akibat sopir hilang kendali saat mencoba masuk ke jalur Transjakarta karena menyinggol pembatas jalan. Arah kiri dia, arah kiri ke kanan. Nah, ban kirinya itu ke sini, terlalu kiri. Langsung meledak aja kebalik, langsung kebalik ke depan, nggak ke pinggir. Ada gitu aja, kunci di dalam. Di dalam mobil berapa orang? 2 orang, perempuan di belakang. Perempuan di Sopir dan penumpangnya seorang perempuan terluka dan dievakuasi ke Rumah Sakit Islam Pondok Kopi untuk dirawat. Sementara mobil yang ringsek diderek petugas. Kecelakaan tunggal ini ditangani Satwil Lantas Jakarta Timur. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Aksi balap liar di Tanjung Balai, Sumatera Utara mengakibatkan seorang penonton kritis. Korban tertabrak motor balap liar dilarikan ke rumah sakit. Aksi balap liar yang digelar sejumlah pemuda di Jalan Lingkar Teluk Nibung, Tanjung Balai, Sumatera Utara memakan 2 orang korban. Seorang penonton tertabrak motor balap liar hingga terlempar beberapa meter. Akibatnya korban dan penabrak kritis di lokasi. Oleh rekan-rekannya, korban langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Usai kejadian, polisi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara di lokasi. Dan berdasarkan keterangan daripada masyarakat di sekitar kejadian, bahwasanya sepeda motor datang dari arah Situlang Rasu menuju Teluk Nibu. Pada saat yang bersamaan ada salah satu orang untuk menyeberang yang tidak melihat kendaraan yang datang dari arah sebelah kirinya sehingga terjadi tabrakan. Untuk mengantisipasi aksi balap liar yang dapat menimbulkan korban, jajaran Polres Tanjung Balai akan menggiatkan operasi balap liar di malam hari. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Sejumlah remaja yang diduga hendak tawuran di Tangerang, Banten ditangkap polisi. Saat penangkapan, petugas menemukan sejumlah senjata tajam. Sementara di Depok, Jawa Barat, polisi juga meringkus 3 remaja yang membawa celurit yang diduga juga untuk tawuran. Tim patroli motor Polres Metro Depok terlibat kejar-kejaran dengan ketiga remaja di kawasan Bojonggede. Saat berpapasan dengan polisi, mereka melarikan diri dan membuang senjata tajam jenis celurit. Meski mencoba bersembunyi di sebuah komplek perumahan, ketiga remaja ditangkap polisi. Dari penyelidikan diketahui para pelaku janjian tawuran melalui media sosial. Di wilayah lainnya, polisi yang patroli menangkap 4 remaja yang hendak tawuran di wilayah Ciledug, Tangerang, Banten. Dari 4 remaja, petugas menemukan senjata tajam jenis celurit yang dibawa oleh para pelaku. Polisi menduga celurit yang dibawa akan digunakan untuk tawuran. Dan juga informasi dari warga masyarakat bahwa ada sekumpulan anak-anak remaja yang sedang berkumpul. Secepatnya kita menuju lokasi, kemudian kita melakukan pemeriksaan pada anak remaja itu. Dari pemeriksaan tersebut apakah ada sejumlah barang bukti yang diamankan, Pak? Ya, setelah kita melakukan pemeriksaan, kita temukan senjata tajam yang diduga mungkin akan persiapan melakukan tawuran. Para remaja yang ditangkap digiring ke Mapolsek Ciledug untuk pemeriksaan. Dari Depok, Jawa Barat dan Tangerang, Banten, Iyung Rizky Sukron, iNews melaporkan. Sementara itu di Makassar, Sulawesi Selatan, patroli gabungan TNI Polri membuarkan paksa sahur on the road ratusan pemuda pengendara motor. Dan dalam pemeriksaan, polisi menemukan sejumlah anak panah yang diduga akan digunakan untuk tawuran. Tim
Tim gabungan TNI Polri membubarkan paksa ratusan pemuda pengendara motor tanpa helm yang merupakan rombongan sahur on the road di Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Operasi dilakukan untuk menciptakan situasi keamanan dan mencegah tindakan kejahatan selama bulan Ramadan. Dalam penggeledahan, tim gabungan menemukan anak panah dari dalam mobil box rombongan sahur on the road dan mengamankan 2 pemuda peserta aksi ke kantor polisi. Jadi pada saat kami temukan, pada saat kami geledah, ternyata kendaraan tersebut tidak memiliki atau tidak membawa yang dinyatakan bahwa akan membagikan nasi. Namun di kendaraan hanya kita temukan adalah panah yang ada di belakang daripada sopir. Berapa banyak kan tadi? Jadi kami dapatkan panah itu kurang lebih daripada 5 anak panah, kami satu kelengkap Di dalam mobil itu di dalam mobil di belakang sopir. Mana sahurmu? Polrestabes Makassar memang telah melarang pelaksanaan sahur on the road dengan berbagai alasan, salah satunya untuk mencegah tawuran antar kelompok yang kerap terjadi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, sekelompok remaja ditangkap polisi usai merusak sebuah mobil minibus di Tangerang Selatan. Pengerusakan dipicu aksi balas dendam ketika salah seorang rekan kelompok remaja tersebut jadi korban tabrakan si pengemudi. Tim Buser dari Polsek Pondok Aren mengamankan sekelompok pemuda usai merusak sebuah minibus di Jalan Boulevard Bintaro, Tangerang Selatan. Dari keterangan remaja ini, mereka tak terima salah seorang rekannya menjadi korban tabrakan oleh pengemudi mobil tersebut. Tak hanya mengamankan remaja, polisi juga membawa sang pengemudi beserta minibus yang kondisinya hancur. Berawal dari peristiwa kecelakaan lalu lintas, sebuah motor tertabrak oleh sebuah mobil. Kemudian karena motor itu beriringan dan rombongannya puluhan motor, sehingga kawan-kawan daripada korban itu merusak mobil dan berupaya untuk mengeluarkan pengemudi mobil dari dalam mobil. Sementara itu, guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para remaja ini pun terpaksa berlebaran di balik jeruji besi. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Kepala Satpol PP Kota Makassar jadi tersangka penembakan anggota Dinas Perhubungan Kota Makassar. Informasi lain masih akan kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami.